kita berdoa Bapa. Yesus mengajar kita doa Bapa. Dalam konteks doa, pada waktu saya datang kepada Allah dengan menyapanya Bapa, ada konsekuensi di sana. Ada hal-hal yang muncul di sana di balik sapaan Bapa kepada Allah. Apa saja? Pertama, ketika kita berdoa atau menyapanya Bapa, itu seharusnya menghilangkan rasa takut kita kepadanya. Menyapa Allah sebagai Bapa harus menghilangkan semua rasa takut kita kepadanya. Di dalam agama lain, terutama agama-agama kafir yang menyembah kepada dewa-dewa, atau bahkan dalam selain Yahudi, saya kira tidak ada konsep Allah sebagai Bapa di dalam agama manapun. Di dalam agama-agama kafir, Allah mereka atau dewa-dewa mereka itu nampak sebagai sosok yang kuat, hebat, tapi sekaligus kejam, menakutkan, bahkan mengerikan. Perhatikan kata-kata Barclay. Banyak orang-orang non-Kristen yang percaya akan adanya sejumlah dewa atau ilah. Mereka percaya bahwa setiap sungai, pohon, lembah, bukit, hutan, gunung, dan kekuatan-kekuatan alam lainnya mempunyai dewa atau ilahnya masing-masing. Mereka hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh dewa. Selanjutnya mereka juga beranggapan bahwa para dewa tersebut bersifat cemburu, mendendam, dan jahat. Para dewa itu harus ditenangkan dan didamaikan. Namun manusia tidak pernah tahu dengan pasti apakah mereka telah mengurangi atau melanggar kehormatan yang menjadi milik masing-masing dewa tersebut. Itulah sebabnya maka orang-orang non-Kristen tersebut cenderung untuk hidup dalam suasana ketakutan. Orang-orang bukannya tertolong, melainkan malah dihantui oleh agama mereka. Saya bertemu dengan satu orang yang sedang ada di suatu tugu penyembahan. Lalu dia membawa semacam sesajen kepada dewanya. Lalu saya bicara dengan dia. Ibu, kepada dewa manakah ibu berikan persembahan? Karena saya tahu saya ada banyak Tuhan atau dewa dalam kepercayaan ibu. Kepada dewa yang manakah ibu berikan sesajen itu? Lalu dia menyebut kepada dewa yang ini. Lalu saya tanya, kenapa kepada dewa itu? Setahu saya dewa itu adalah dewa yang tidak bagus, dewa perusak. Kenapa tidak berikan pada dewa ini atau dewa ini? Dewa ini dewa pencipta, dewa ini dewa pemelihara. Kenapa tidak berikan kepada pencipta atau pemelihara, tapi kepada perusak? Lalu ibu itu menjawab, mengagetkan saya. Dia bilang, yang ini dan ini, yang pencipta itu kan sudah baik, yang pemeliharakan sudah baik. Kalau sudah baik, tidak kasih sesajen pun tidak marah. Tapi yang perusak ini, kalau tidak kasih, dia bisa ngamuk. Dan kalau dia ngamuk, yang dua yang baik pun tidak bisa tolong dari amukan yang tidak baik ini. Saya kaget. Jadi mengapa dia berikan persembahan? Bukan karena mengasihi dewanya, tapi karena takut dia ngamuk. Karena kalau yang ini ngamuk, yang lain tidak bisa tolong. Dan berapa banyak di dalam agama-agama yang purba itu seperti itu. Orang ketakutan beragama tapi malah takut dengan Tuhannya atau dewanya atau ilahnya. Takut. Tapi semua itu berbeda dengan kekristenan. Karena kekristenan datang kepada Allah yang diam di sorga, yang diam di dalam kekekalan, yang diam di dalam segala kemuliaan, dan menyapanya sebagai Bapa. Maka Bapa itu menunjukkan relasi. Jikalau ku sapa dia Bapa, maka aku adalah anaknya. Maka waktu ku berdoa, sebenarnya aku sedang menghadap Bapakku dan Bapakku sedang menghadap anaknya. Bapa dan anak, sebuah relasi yang intim, relasi yang karib, penuh kasih, mesra. Seperti kata Donald Guthrie, pada masa itu orang-orang penyembah berhala beribadah kepada dewa-dewanya dalam suasana ketakutan. Tapi pandangan Kristen tentang kebapaan Allah memberikan unsur kemesraan ke dalam hubungan manusia dengan Allah yang tidak ada bandingnya dalam dunia kafir. Dia itu Bapa. Kau Bapakku yang baik. Nah, kalau dia Bapa yang baik, waktu kau datang kepada dia, tidak perlu takut. Karena dia Bapa. Karena dia Bapa, dia pasti mengasihiku. Karena dia Bapa, dia pasti tidak bersikap arogan terhadap aku. Dia tidak seperti dewa-dewa kafir lainnya. Barclay bilang begini, ketika kita mengetahui bahwa Allah yang menjadi alamat doa kita mempunyai nama dan hati bagi seorang Bapa, maka kita menemukan dunia yang sama sekali lain.
Kita tidak perlu lagi gemetaran di hadapan kumpulan para dewa. Sebaliknya kita dapat hidup aman sejahtera di dalam kasih seorang Bapa. Gak perlu takut. Jikalau dia Bapa, kamu tidak perlu takut. Seorang jenderal sedang memimpin sebuah acara, bicara kepada banyak tentara dalam sebuah acara resmi. Sementara acara berjalan dengan hikmatnya, tiba-tiba pintu belakang dibuka. Seorang anak lari datang, lalu dia peluk jenderal itu di kakinya. Beberapa petugas kaget, langsung mengangkat anak itu, ciduk anak itu dibawa ke belakang. Kenapa kamu bersikap kurang ajar kepada jenderal dan mengganggu jenderal? Lalu anak itu berkata, siapa jenderal? Yang tadi kau peluk itu jenderal. Lalu anak itu berkata, bagi kalian dia jenderal, bagi saya dia bapak. Rupanya yang lari masuk itu adalah anaknya si jenderal. Maka dia tidak perlu takut. Bagi kalian jenderal, kalian takut. Bagi saya dia bapak, saya tidak takut. Makanya lari peluk kaki bapaknya, it's no problem. Saya tidak bicara dalam seluruh aspek. Bagaimanapun anak itu mengganggu acara. Tapi yang mau ditekankan di sini adalah bahwa karena dia anak, maka hilanglah ketakutan. Bahkan sekalipun saudara banyak dosanya, sepanjang saudara mau datang kepada dia dengan ketulusan hati untuk pengampunan dan pertobatan, jangan takut karena dia Bapa. Tangannya terbuka menunggulah. Tangannya terbuka, tangan Bapa terbuka menunggu kamu. Jangan takut karena dia Bapa. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.